Tabe salamat lingon alatai, salam sujud karende melempang, adil katalino bacuramin ke surga, basengat ke jubata. Harus. Nah, sahabat sosial, itu tadi salam perkenalan Tabe dari Kalimantan Tengah, khususnya bagi suku Dayak yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah. Nah, sobat sosial, di sini bersama kami SDM PKH Kota Palangkaraya. Dan di sini saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Miss Yue, saya SDM PKH Kota Palangkaraya. Dan di sini ada juga teman-teman pendamping dan Pak Korkot. Nah, sekarang kita akan kenalan langsung dengan mereka. Yang pertama kita boleh nih dengan komandan kami di Kota Palangkaraya, ada Pak Korkot. Silahkan Pak Korkot perkenalkan diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sahrun. Pada saat ini diberi kesempatan sebagai koordinator PKH Kota Palangkaraya. Ada 22 SDM PKH yang terdiri dari 19 pendamping, 2 APD, 1 Korkot. Kawan-kawan semuanya itu memiliki dampingan masing-masing. Saat ini kita punya SDM punya KPM PKH, SP2D yang terakhir tahap 2 itu ada 3.175. Mungkin nanti kawan-kawan yang lain bisa menambahkan lah. Nanti gimana perjalanan kawan-kawan di dalam mendampingi KPM PKH. Iya, beri aplaus dulu dong biar semangat kayak gitu kan. Oke, selanjutnya ada kakak yang sangat cantik di samping saya. Silahkan memperkenalkan diri. Iya, oke. Nama saya Patra Leosa, saya pendamping Pahandut Kota Palangkaraya. Nah, saya mendampingi sekitar 156 KPM. Iya. Mantap. Oke, sudah? Oke, Sudah, terima kasih. Oke, lanjut ke sebelah kanan saya. Ya. Silahkan. Hai, perkenalkan saya Nita Oktavia, saya pendamping Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut. Saat ini saya mendampingi sebanyak 236 KPM. Salam jumpa. Yeay, oke. Selanjutnya yang di ujung sana, silakan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Purini. Saya pendamping Kecamatan Sabangau. Saya mendampingi 130 KPM. Biasanya saya itu wilayah dampingan saya memakai klotok begitu ya. Seru nih. Mantap. Aku pernah ikut. Bisiwe pernah ikut ya, Be ya? Seru ya, Be ya? Seru dong, meskipun nggak bisa berenang, yang pasti. Kita sangu apa? Sangu ayam. Pelampung, ya pelampung. Boleh. Mantap. Lanjut. Oke, sudah perkenalannya? Iya. Nah, sahabat sosial, senang banget kami pada kesempatan ini boleh jumpa dengan teman-teman. Dan satu kebanggaan buat kami boleh ada di channel YouTube Linjamsos. Oke. Terima kasih. Nah, sekarang kami juga ada di Bandar Udara Cilikriwut. Jadi teman-teman yang mau ke Palangkaraya, SDM PKH, boleh datang ke sini melewati bandara ini, khususnya di luar Kalimantan Tengah. Nah, sekarang kami mau sharing ya, kita mau sharing teman-teman tentang pengalaman selama menjadi SDM PKH. Boleh nih, ini dari tahun 2010 ya. Di Kalimantan Tengah itu dari 2010 sudah ada PKH. Kita mulai, ini seniornya siapa nih? Nih seniornya nih sebelah kiri saya. Oke, boleh cerita Pak Syahrun, Pak Korkot tentang pengalamannya selama ini sudah menjadi SDM PKH. Baik, saya kemarin direkrut itu pada tahun 2010. Jadi 2010 itu bermula dari ada sebuah informasi dari kementerian. Pada saat itu kami ada 85 orang tes. Nah, setelah promosi secara tertulis, kemudian lulus administrasi itu 35, baru kita psikotes. Dari 35 diambil 13 orang. Alhamdulillah pada saat itu kita termasuk yang 13. Nah, jadi luar biasa. Jadi nanti Mbak Patar juga. Nah, setelah itu kita dibekali diklat di Jogja kurang lebih 1 minggu. Alhamdulillah pada saat itu. Nah, pada saat itu Palangkaraya validasi pertama itu kurang lebih 5.008. Itu data yang kita dari kementerian, kemudian validasi.
Setelah validasi itu hasilnya kurang lebih 2.752 KPM. Karena di antara nama-nama yang dikirim oleh kementerian itu mereka ada yang udah pindah, udah meninggal, kemudian juga ada yang sudah berubah status. Karena PKH itu kan diperuntukkan orang miskin. Jadi seperti itu pada tahun 2010 kami benar-benar blank. Tidak mengerti apa itu PKH, betul. Karena baru ya, Be. Yang namanya sumpah juga, aduh bingung sama sekali. Karena waktu itu kita Iya. sendiri yang langsung turun. Iya. Langsung turun, wow, luar biasa. Tetapi iya betul. Iya, Tanpa ini kan pengalaman kita masih Iya. Iya, karena masih paling bareng. pertama itu ya. Paling pertama. masih ingat. Tetapi dengan kemauan belajar, akhirnya alhamdulillah kita ya sedikit demi sedikit, kemudian kita rajin mencari informasi baik dengan kawan-kawan SDM di luar Kalimantan. Akhirnya kita sampai sekarang ini. Kemudian juga 2015 baru ada korkot. Sebelum itu enggak ada korkot. Ada korkot ya. Semuanya Namanya apa? Pendamping. pendamping. Oh. Operator dengan pendamping. Yang mengkoordinir siapa, Be? Jadinya? Ya langsung dari dulu ada namanya UPPKH. OPKH itu langsung di bawah dinas sosial. Jadi mereka lah yang membimbing, mau mengkomunikasikan seperti itu. Mungkin Mbak Patra juga pengalaman 2010 bisa Iya. dilanjut, silakan. Boleh, silakan Kak. Pengalaman saya 2010 ya, waktu pertama kali memang sama ya. Itu penuh perjuangan. Perjuangan, Karena lika-liku. pertama kali kayak apa ya? Sesuatu yang baru. Iya. Karena saya memang dari bidang lain, sebenarnya saya akui ya, saya orang kehutanan. Saya masuk ke sosial, saya buta sebenarnya pertama kali. Orang hutan masuk ke sosial kan. Orang hutan nih. Ceritanya. Orang kehutanan pendidikan. Tapi langsung bisa beradaptasi. Iya, luar biasa. Saya juga dituntut oleh Diklat dulu Kak. Iya. Ya, waktu Diklat dulu kan kami ikut kan. Jadi sekitar seminggu lebih ya kita Diklat. Nah, situ kita diberi pengetahuan tentang PKH, apa itu PKH. Maksudnya bagaimana cara mendampingi gitu. Iya, betul. Oke, luar biasa sekali pengalamannya. Itu angkatan 2010 ya, teman-teman sosial, sahabat sosial. Selanjutnya, ini senior juga nih, banyak pengalamannya nih. 2012. Iya, silahkan Kanita. Saya memang dari Pengalamannya. 2012 gabung di PKH. Nah, 2012. Sebagai operator. Oke. Perjalanan waktu ngikutin teman-teman pendamping yang senior turun ke lapangan, terutama juga tahun 2016 saya pernah dampingin Hube. Oh ternyata pendampingan itu enak loh, menyenangkan karena bisa ketemu langsung gitu ya. Ketemu langsung sama warga, sama masyarakat, ibu-ibu ngobrol. Luar biasa. Kayaknya dinanti sekali kedatangan saya. Betul itu, betul sepakat. Kalau sudah bulannya lewat, Bu, kapan kita pertemuan? Pasti ditanya. Oh, ternyata seru. Akhirnya saya 2019 mantap pindah ke mantap. pendamping. Luar biasa. Bukannya operator nggak enak juga. Iya, semuanya enak. Tapi kayaknya lebih menyenangkan di pendampingan karena ketemu di lapangan Jalan Warawiri, pulang-pulang ada aja yang dibawa. Ada buah tangan. Ada buat asin kan, saking cinta. Mantap. saking cintanya KPM sama pendamping itu luar biasa banget. Ini betul. Oke, terima kasih pendapatnya, ceritanya, sharingnya. Nah, kalau saya 2018 menjadi SDM PKH, menjadi pendamping. Sama seperti Kak Purini, saya di PKH ini anak bungsu. Jadi, berasa anak bungsu, berasa kakak saya tuh banyak kayak gitu kan. Jadi saya tuh merasa senang, bahagia. Sama dulu saya juga awal di PKH itu nggak tahu nih PKH apa, cuman karena mau tes kan, baca-baca, searching dunia internet gitu kan, lihat PKH seperti ini, program Keluarga Harapan memberi bantuan sosial untuk keluarga yang kurang mampu seperti itu. Saya tes pun ini yang paling berkesan buat saya, entah yang lain merasakan atau tidak. Saya mau sharing satu pengalaman saya waktu tes itu. Saya berangkat nangis, berantem dulu sama kakak. Waduh. Berantem dulu masalah tas. Saya tuh pengen banget pakai tas itu gitu ya, tapi nggak kesampaian, entah pokoknya kayak gitulah, nangis. Akhirnya saya berangkat, saya nggak bawa tas. Waduh. Tahu bawa apa? Tas kresek. Warna putih, plastik warna putih bening, bawa berkas-berkas saya. Akhirnya saya tes lah. Saya tes itu duduk paling belakang. Tes duduk paling belakang. Udah ngerjain aja sebisa semampu saya. Yang pasti awali dengan
doa ya, berdoa untuk memulai segala sesuatu meskipun awalnya nangis-nangis dulu sebelum tes dengan membawa plastik kresek. Akhirnya tes tertulis waktu itu 2018 nggak ada tes wawancara ya. Kalau kakak-kakak dulu ada ya, ada tes wawancara. 2018 langsung itu praktik. langsung praktik. Nah itu nggak ada. Bagaimana cara membina KPM ya. Pertamanya tuh kan tes Tertulis. Ada wawancara, wawancara, Baru kemudian praktek. langsung praktek. Nah itu bedanya dengan kami. juga gitu juga. Kalau kita nggak ada ya kak, langsung kayak gitu. Dan puji Tuhannya bisa gabung ke PKH. Entah itu memang karena kepintaran atau orang kasihan karena bawa kresek ya. Luar biasa. Nah itu pengalaman saya secara pribadi menjadi SDM PKH, banyak suka duka mendampingi KPM PKH, ada yang bikin haru juga. Nah itu nanti kita cerita sedikit ya. Kalau Kak Pur ini gimana? Begitu dapat pengumuman nih, informasi dari teman, Ya. selamat Pur katanya menjadi keluarga besar PKH gitu kan. Wah seneng nih kan. Tapi kok ditunggu-tunggu nggak ada kabar gitu. Kerjaan kita ngapain sih? Gitu sempat nggak deh? Iya, sempat betul. bingung. Benar. Kita cari informasi bingung kan kemana itu. Terus akhirnya dapat satu informasi, kata temen itu coba ke dinas sosial kota katanya gitu kan. Akhirnya kita disuruh mengumpulkan berkas. Ingat betul, kakak ingat nggak yang kakak gendong bayi? Iya, itu. Aku ingat ketemu Aku Yue kan, aja. muka aku familiar. Bilang sama Yue, Ya. kamu kenapa Kenapa? sih lambat sih ngumpulin berkasnya? Kamu ini mau mundur kah? Maju Iya, nggak? mundur. Karena waktu itu kan Itu. ada kerjaan di tempat lain kan waktu itu, jadi dilema Iya, nih. itu pantas PKH lambat. atau tidak ya? SK di PKH udah ada. Makanya kemarin Yue sama Jaro kita ingatkan kalau memang gabung, kalau tidak. Tapi Gitu. serius, Serius waktu Akhirnya itu. keseriusannya jatuhlah pada PKH. Gitu. Oke, gitu ya. Terus selama menjadi SDM PKH, Babe juga kan selama menjadi korkot, tentunya kami juga sering sharing ke Pak Syahrun. Kami panggil Pak Syahrun di Babe, lebih Siap. dekat seperti itu ya, di Babe. Nah, bagaimana nih pengalaman kalau kami minta bantuan ke Babe masalah penanganan dengan KPM? Be, ini ada masalah gini-gini, gimana sih perasaan Babe kalau kami sharing ke Babe itu gimana kayak gitu. Iya. Terus nanti juga teman-teman pendamping juga boleh sharing selama menjadi pendamping PKH itu gimana sih rasanya Iya. selama pendampingan, apa yang menyenangkan ketika menjadi seorang pendamping memberikan pelayanan publik kepada KPM PKH khususnya itu seperti apa? Oke, silakan. Baik, jadi yang pertama kita di PKH ini yang pertama yang mungkin yang tertua adalah saya sendiri gitu kan. Jadi saya kelahiran tahun 69. Jadi kawan-kawan ini ada yang bilang Babe, ada yang bilang Abah, ya terserah lah. Yang enak kawan-kawan. Ini menunjukkan bahwa kita adalah bagian keluarga. Nah sehingga kalau ada persoalan, kita memecahkannya lah dengan jalan musyawarah. Termasuk dengan urusan ini, dampingan. Karena dampingan ini ya yang namanya manusia, banyak kepala, banyak pemikiran, banyak perbedaan, banyak kemauan. Betul. Jadi yang sudah dapat bantuan ada yang merasa sedikit, ada yang merasa kurang puas, tapi juga ada yang tidak dapat bantuan ingin dapat. Nah jadi itulah sifatnya. Maka saya hanya mengingatkan kawan-kawan, kita punya juklak, punya juknis, kita pakai aturan, kita kembali kepada aturan. Yang pertama misalnya kewajiban kita sebagai SDM PKH itu selalu mengingatkan KPM tentang hak dan kewajiban. Ya, Kemudian juga apabila ada persoalan-persoalan baik itu internal, itu janganlah sampai dibuka di tengah orang yang tidak mengerti persoalan PKH, tetapi bicarakanlah di dalam. Nah itulah yang sering kadang-kadang kita sampai dengan tapi sifatnya ini hanya pembinaan saja. Kawan-kawan itu sudah mengerti ilmu PKH bagaimana. Nah jadi kita sebagai korkot hanya penguatan. Kadang-kadang kawan-kawan ada yang kelupaan, kita ingatkan kadang-kadang seperti ini. Jadi dan korkot pun bukan orang yang ya seperti super power, juga banyak kekurangan. Kadang-kadang juga diingatkan kawan-kawan. Jadi suka dukanya yang pertama tadi kita merasa bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat kepada orang lain. Kalau dinilai dari, mohon maaf nih dalam tanda kutip, kalau gaji pertama kita kemarin 1,4 juta. 1,4 juta. Kalau dibagi per bulan itu kurang lebih ya sekitar 35 berapa hari adalah bisa ya. Tetapi bukan itulah yang kita kejar, tetapi bagaimana kita selaku pilar-pilar SDM PKH ini bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk pendampingan.
Dan ini juga alhamdulillah kawan-kawan pendamping yang lain juga seperti itu. Jadi suka dukanya luar biasa. Sukanya tadi bagaimana kalau melihat orang miskin menerima bantuan, mereka sedikit tapi bermanfaat. Senang betul. Yang sedihnya ya memang kita tidak bisa, kita hanya bisa mendampingi, tidak bisa mengusulkan.